Di tahun 2012, umat manusia pada akhirnya berhasil menemukan sumber energi baru yang bukan hanya karena jumlah pasokannya masih melimpah, melainkan juga energi yang dihasilkan bahkan mampu menghidupi seisi kota, menggantikan penggunaan bahan bakar fosil yang dinilai kurang ramah lingkungan. Perkenalkan Enetron, sumber energi baru yang menjadi fokus utama cerita di serial Tokumei Sentai Go Busters. Diceritakan bahwa sumber energi berwujud cairan hijau ini mampu dimanfaatkan pada berbagai sektor, mulai dari penyaluran listrik rumah tangga, bahan bakar kendaraan bermotor, bahkan sampai mentenagai berbagai perlengkapan canggih milik para anggota Go Buster itu sendiri. Sayangnya, seperti yang kita tahu, nggak semua pihak bisa senang akan kemajuan semacam ini. Beberapa dari mereka seringkali punya niatan untuk merampas sumber daya yang krusial ini hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan Faglas hadir untuk mengisi posisi tersebut. Sedari awal, tujuan mereka udah jelas. Sekelompok perwujudan virus komputer datang ke dunia manusia demi mencuri persediaan Enetron yang nantinya digunakan untuk membangkitkan pemimpin mereka, yaitu Messiah. Disinilah Hiromu, Ryuji, dan Yoko di bawah naungan suatu organisasi bernama Energy Management Center harus menjaga ketersediaan Enetron dengan bertarung melawan Faglas sebagai Tokumei Sentai Go Busters. Sepanjang serialnya, meskipun memang kurang digali secara mendalam tentang apa sebenarnya Enetron ini, tapi kita semua tetap bisa menyaksikan bagaimana Hiromu dan kawan-kawan terus berjuang mati-matian dalam upaya melindungi Enetron. Sementara Enter beserta antek-anteknya terus menghalalkan segala cara demi mencuri persediaan yang ada. Pada akhirnya, konflik yang terjadi adalah hasil dari kompetisi antara beberapa pihak yang berusaha memperebutkan sumber energi atas dasar kepentingannya masing-masing, terlepas dari itu untuk tujuan baik atau buruk. Hal ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa ide tentang penemuan Enetron bukan hanya bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi baru, melainkan justru juga bisa berubah menjadi sumber masalah baru. It's morphin' time! Di kehidupan sehari-hari, energi sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas manusia. Dengan energi, kita jadi bisa ngelakuin banyak hal. Kayak nyalain lampu, ngecharge handphone, ngejalanin kendaraan, pokoknya banyak lah manfaatnya. Secara definisi, energi berarti kemampuan suatu objek untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan seperti yang biasa kita dengar di kelas fisika semasa sekolah, kalau energi ini bisa dibagi lagi menjadi dua jenis utama, yaitu energi kinetik dan juga potensial. Sesuai namanya, energi kinetik merupakan energi yang ditentukan dari bagaimana suatu benda bergerak. Sama halnya dengan energi potensial, yang adalah potensi dari energi yang bisa dikeluarkan suatu benda sebelum benda tersebut bergerak. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh posisi, kedudukan, dan keadaan dari benda yang dimaksud. Gampangnya gini deh, coba bayangin ada sebuah batu di ujung tebing. Di momen ini, batunya masih diem aja kan? Tapi di balik diemnya ini, sebenarnya batu ini sedang menyimpan energi potensial yang dipengaruhi oleh besarnya gaya gravitasi yang menarik, tergantung seberapa tinggi tebing tersebut. Ketika batu didorong dan jatuh dari tebing, disinilah batu mengeluarkan energi kinetik selama bergerak ke bawah. By the way, di samping dari kinetik dan potensial, sebenarnya masih banyak lagi jenis energi lain yang merupakan hasil turunan dari kedua jenis energi utama barusan pada berbagai kondisi. Sebut saja energi mekanik, energi listrik, energi nuklir, dan masih banyak lagi. Selain itu, energi pun sejatinya tidak mampu diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuknya, sebagaimana yang disebutkan pada hukum kekekalan energi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat lagi ke contoh batu yang tadi. Ketika pada akhirnya batu berhasil mencapai dasar tebing dan berhenti, apakah itu berarti energi dari batu langsung semata-mata hilang? Nope. Energi ini bukan musnah, melainkan berubah bentuk ke wujud yang lain. Seperti misalnya, panas di sekitar batu ketika batu baru mendarat,
ataupun retakan yang terbentuk di sekitar ketika batu pertama kali menghantam dasar tanah. Ini semua merupakan bentuk lain dari energi. Nah, karena memang pada dasarnya kita tidak bisa menciptakan energi, maka yang selama ini kita lakukan adalah memanfaatkan berbagai sumber energi yang sudah ada di planet bumi untuk nantinya dirubah menjadi bentuk energi yang kita butuhkan. Kita ambil contoh dari batu bara. Semenjak dimulainya revolusi industri di akhir abad ke-18, penggunaan batu bara terus meningkat, khususnya sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan listrik. Sebagai salah satu bentuk bahan bakar fosil, sumber energi yang satu ini sejatinya terbentuk dari sisa-sisa organisme prasejarah yang mostly tumbuhan purba yang terkubur di bawah tanah selama lebih dari jutaan tahun. Kemudian, imbas dari tingginya suhu dan tekanan di bawah tanah, pada akhirnya sisa-sisa organisme tersebut berubah menjadi wujud batu bara yang kita kenal sekarang. Nah, bahan bakar fosil seperti batu bara ini umumnya masih menyimpan energi panas yang telah sempat diserap berjuta-juta tahun yang lalu pada saat masih berwujud makhluk hidup. Energi panas yang tersimpan inilah yang nantinya akan coba dilepaskan dengan cara dibakar, sehingga energi yang terlepas dalam bentuk uap nantinya bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada generator penghasil listrik. Secara biaya, pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit listrik dinilai sangat efisien, karena murahnya harga batu bara pada kala itu. Dibarengi dengan kelebihan batu bara dalam hal menggerakkan generator, yang mana energinya lebih bisa dikontrol jika dibandingkan dengan energi terbarukan seperti angin yang cenderung bersifat tentatif, tergantung dari bagaimana kondisi alam pada saat itu. Meskipun begitu, sayangnya penggunaan sumber energi non-terbarukan seperti batu bara nyatanya menyimpan efek samping yang jauh lebih membahayakan. Ketika batu bara dibakar, energi yang dihasilkan bukan hanya mengeluarkan panas, melainkan juga emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, yang mana sesuai namanya, gas semacam ini mampu memerangkap panas sinar matahari yang seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa, namun malah terjebak di bawah atmosfer sehingga menimbulkan kenaikan pada suhu permukaan bumi. Lebih parah lagi, merujuk pada laporan Global Carbon Budget, sistem perhitungan yang melacak aliran karbon di atmosfer, daratan, dan lautan, di tahun 2025, diproyeksikan bahwa total emisi karbon dioksida pada tahun ini bisa mencapai angka sebesar 38,1 miliar ton. 21%-nya berasal dari gas alam, 32% dari minyak bumi, dan 41%-nya dari hasil pembakaran batu bara. Semuanya terus meningkat secara perlahan dari catatan tahun-tahun sebelumnya. Kalau udah begini, tentunya pemanfaatan bahan bakar fosil semacam batu bara, minyak bumi, dan gas alam itu nggak bisa sembarangan dieksploitasi. Semakin masif penggunaannya, maka semakin meningkat pula kadar emisi gas rumah kaca yang ikut dilepaskan ke atmosfer. Dari sinilah, perlu ada sebuah kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya yang ada dari para pemegang kekuasaan. Mereka-mereka yang memang punya otoritas untuk mengolah berbagai sumber energi ini. Mr. Trump is taking a wrecking ball to the biggest single step any nation has ever taken to cut global warming pollution, cut oil use, and save consumers money at the gas pump. It's morphin' time! Sepanjang sejarah manusia, penggunaan sumber energi utama terus berubah seiring waktu berjalan. Sejak zaman dahulu kala, manusia sudah mulai memanfaatkan sumber energi secara sederhana, mulai dari api untuk memasak dan menghangatkan diri, angin untuk berlayar, hingga air untuk irigasi pertanian, yang mana masih belum melibatkan instansi besar, karena skala penggunaannya yang masih terbilang sangat kecil, hanya berfokus ke desa-desa dan rumah tangga. Sampailah di sekitar abad ke-17, di mana harga bahan bakar seperti kayu dan arang mulai meningkat, akibat meningkatnya demand dari pasar untuk kebutuhan industri dan rumah tangga. Sementara supply-nya perlahan mulai menipis, menyebabkan suatu kondisi kelangkaan. Faktor inilah yang pada akhirnya memaksa masyarakat untuk beralih ke sumber energi yang bukan hanya lebih murah sekaligus melimpah, namun juga memiliki output daya yang kurang lebih sama. Disinilah kita mulai menggunakan batu bara, suatu batuan berwarna gelap yang mudah terbakar dan kaya akan karbon. Upaya pemanfaatan batu bara
nyatanya disambut baik oleh masyarakat pada kala itu. Bahkan gak jarang juga ada mulai banyak penemuan baru yang berhasil diciptakan demi bisa memaksimalkan potensi dari batu bara itu sendiri. Salah satu yang cukup revolusioner pada kala itu adalah konsep mesin uap yang disempurnakan oleh James Watt pada tahun 1769. Pada gagasannya, ia merancang sebuah skema tentang bagaimana panas hasil pembakaran mampu menciptakan uap bertekanan tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan piston secara berulang. Pergerakan dari piston inilah yang nantinya mampu dihubungkan dengan komponen lain seperti roda dan gigi, sehingga memungkinkan mesin untuk bergerak secara terus-menerus. Mengubah energi potensial yang tersimpan dalam batu bara menjadi energi kinetik berupa gerakan mesin. Inovasi semacam inilah yang pada akhirnya menghasilkan berbagai pola baru di masyarakat. Penggunaan batu bara terus meningkat, orang-orang mulai beralih profesi dari bidang agrikultur ke arah manufaktur, hingga tenaga kerja manusia yang mulai banyak digantikan oleh mesin. Menandai salah satu periode paling revolusioner yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia, revolusi industri. The Industrial Revolution was the great discontinuity of modern history. It separated a world of slow or no economic growth from one in which growth was considerable and sustained. Di masa ini, sebagian besar aktivitas manusia memang mengandalkan batu bara. Hal ini terbukti dari terus meningkatnya intensitas penggunaan batu bara pada berbagai industri. Gak cuma di area pabrik aja, melainkan juga sebagai penggerak lokomotif, pembangkit listrik, hingga ke usaha rumahan aja, semuanya pasti pakai batu bara. Bahkan seiring waktu berjalan, penggunaan batu bara sebagai pasokan energi dunia kian meningkat dari yang hanya berkisar pada angka 1,7% pada tahun 1800-an, bisa naik berkali-kali lipat hingga menyentuh kisaran 47,2% di tahun 1900-an. Sebagai salah satu komoditas kunci penggerak ekonomi, wewenang atas batu bara pada kala itu masih dimiliki secara bebas oleh pihak swasta, bukan negara. Skemanya kurang lebih akan terlihat seperti ini. Orang-orang kaya yang punya tanah akan coba menyewakan hak tambang atas asetnya itu ke perusahaan tambang. Perusahaan tambang yang sepakat untuk menambang batu bara akan terus mengeruk sumber daya yang ada di tanah tersebut untuk nantinya dijual ke pasaran. Selama proses ini, perusahaan tambang wajib membayar uang sewa ditambah royalti kepada sang pemilik tanah atas profit yang mereka dapatkan dari hasil penjualan batu bara. Jadinya, batu bara ini memang masih dianggap hanya sebagai bahan baku sederhana yang bisa diperjualbelikan tanpa intervensi serius dari negara. Sayangnya, minimnya campur tangan pemerintah dalam regulasi produksi batu bara ini justru malah bisa berujung pada sebuah bencana. Salah satunya adalah soal kelayakan dan keselamatan para pekerjanya yang pada kala itu bisa dibilang benar-benar gak keurus. Disebutkan bahwa di abad ke-18, orang-orang yang bekerja sebagai penambang batu bara sangat jauh dari kata dimanusiakan oleh atasan mereka. Setiap orang dipaksa mengerahkan seluruh tenaga fisiknya untuk mengerjakan berbagai pekerjaan berat dan kasar. Dengan hanya berbekal sebilah beliung, mereka harus terus menambang di lubang sempit yang tingginya bahkan gak lebih dari 75 cm. Para wanita juga ikut dipekerjakan sebagai pengangkut keranjang besar berisi batu bara. Tak peduli harus melewati medan seperti apa, asal batu bara yang diangkut bisa sampai ke gerobak inti. Dan yang paling parah, anak-anak kecil seusia 5 tahun pun bisa dipergunakan untuk merangkak di lorong lubang ventilasi berkat ukuran tubuhnya yang masih sangat kecil. Imbasnya, baik tenaga kerja pria, wanita, bahkan anak di bawah umur sekalipun, semuanya menderita akibat kerja berlebihan dengan jam kerja yang juga nggak masuk akal. 12 jam per shiftnya. Ditambah lagi, bekerja di area tambang mau nggak mau membuat mereka harus sering terpapar oleh debu-debu bahan tambang yang beresiko menyebabkan berbagai gangguan seperti kanker paru-paru. Tercatat di antara tahun 1880 hingga ke 1923 aja, jumlah pekerja yang dinyatakan tewas akibat overwork bisa mencapai lebih dari 70.000 jiwa. Menjadikan tambang pada kala itu sebagai sebuah sektor yang bukan hanya mengeruk sumber daya alam, melainkan juga banyak merenggut sumber daya manusianya.
Kondisi inilah yang pada akhirnya memicu pemerintahan Inggris untuk turun tangan soal isu mengkhawatirkan semacam ini, dengan mengeluarkan undang-undang pertambangan dan batubara yang melarang keras untuk mempekerjakan wanita dan anak perempuan di area tambang, serta menaikkan batas usia anak laki-laki menjadi minimal 10 tahun untuk bisa dipekerjakan. Tujuannya adalah paling tidak untuk menurunkan angka kematian di lingkup pertambangan batubara. Tidak berhenti sampai di batubara. Pada waktu yang hampir bersamaan, khususnya di akhir tahun 1800-an, manusia juga mulai menemukan sumber energi lain yang dinilai lebih berharga dan menguntungkan dibandingkan batubara. Minyak bumi. Sama seperti batubara, minyak bumi juga tergolong sebagai bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa-sisa organisme purba di masa lalu. Bedanya, minyak bumi mentah justru berbentuk cairan, dan sifat dari minyak bumi yang berwujud cairan inilah yang membuatnya cenderung lebih mudah dan efisien untuk dipindahkan dibandingkan harus mengangkut berkilo-kilo batuan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ditambah lagi, secara kandungan nih, minyak bumi yang dibakar mampu menghasilkan lebih banyak energi. Kisarannya ada di 42 megajoule per kilogram. Sementara batu bara hanya mengandung 24 megajoule per kilogram. Hampir 2 kali lipatnya. Hal ini pula yang menjadikan minyak bumi sebagai sumber energi yang lebih cocok untuk kebutuhan transportasi. Pada awalnya, kepemilikan minyak bumi hanya ditentukan berdasarkan siapa yang punya hak atas teritori yang menaunginya, sehingga minyak bumi masih dianggap sebagai aset bagi masing-masing negara. Namun, semenjak awal tahun 1900-an, mulai muncul berbagai perusahaan dari barat yang mencoba quote-unquote membeli hak atas sumber daya minyak tersebut ke negara-negara penghasil minyak, seperti Arab Saudi, Irak, dan Iran. Kumpulan perusahaan minyak yang dikenal sebagai The Seven Sisters ini datang ke negara Timur Tengah dengan membawa janji-janji kosong soal pengembangan berkelanjutan demi bisa menarik atensi para penguasa di sana. Menyadari kesenjangan yang ada, negara Timur Tengah yang kala itu belum semaju sekarang masih terpaku pada image negara Barat sebagai negara adidaya yang lebih maju. Sehingga dengan memberikan izin kepada para perusahaan Barat untuk mengolah sumber daya minyak menggunakan teknologi dan pengetahuan yang mereka punya, diharapkan bisa menjadi bentuk kerjasama yang mutualis. Namun sayangnya, celah ini malah dimanfaatkan oleh para perusahaan Barat dengan cara merancang kesepakatan yang terkesan ambigu dan bisa dimainkan sesuka hati agar bisa lebih menguntungkan perusahaan, sementara negara penghasil minyak hanya akan mendapat sebagian kecil dari keuntungan yang diraih. Bahkan praktik curang ini sempat membuat The Seven Sisters punya kendali atas 85% produksi minyak bumi di seluruh dunia pada kala itu. Hasilnya, negara-negara penghasil minyak terus merugi selama bertahun-tahun lamanya, di saat sumber daya mereka terus dikeruk habis-habisan. Berangkat dari keresahan ini, 5 negara penghasil minyak yang berbagi nasib serupa, terdiri dari Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela, bersatu untuk membentuk Organization of Petroleum Exporting Countries, atau yang disingkat sebagai OPEC. Di bawah naungan OPEC, bersama-sama mereka menyusun kebijakan terkait produksi serta distribusi sumber daya minyak bumi, memastikan pembagian keuntungan secara adil bagi setiap pihak yang terlibat, sekaligus mengakhiri dominasi The Seven Sisters di industri perminyakan dunia. Dengan mengikuti berbagai regulasi yang telah disahkan OPEC, proses transaksi kini terjadi di antara perusahaan minyak nasional sebagai pemegang 90% cadangan minyak dunia, bekerja sama dengan perusahaan minyak internasional sebagai distributor utama yang bertugas menyalurkannya ke berbagai cabang di seluruh penjuru dunia. Meskipun begitu, hal ini bukan berarti menyelesaikan seluruh masalah terkait pasokan sumber energi dunia. Sejauh ini, otoritas akan sumber daya minyak seringkali digunakan sebagai senjata politik. Negara-negara penghasil minyak ini bisa dengan mudah menghentikan ekspor sewaktu-waktu, entah karena konflik saudara yang terjadi di dalam negeri, atau bahkan sebagai bentuk serangan kepada lawan politik internasional. Hal ini bisa menyebabkan kondisi kelangkaan, sehingga harga minyak bisa melonjak tinggi di waktu-waktu yang tak terduga, memicu terciptanya suatu kompetisi bagi berbagai negara untuk bisa menguasai sumber energi yang dibutuhkan. Energy had become a weapon.
It's morphin' time! Di tahun 1998, seorang ilmuwan bernama Vaclav Smil pernah menuliskan pada bukunya yang berjudul Energies, An Illustrated Guide to the Biosphere and Civilization, bahwasanya energy is the only universal currency. Semua di dunia pasti butuh energi. Mulai dari menjalankan transportasi umum yang memerlukan bahan bakar kendaraan, hingga ke hal-hal kecil seperti menanam tumbuhan yang tetap butuh sinar matahari sehingga bisa membantunya berfotosintesis. Tanpa energi, nggak ada satupun aktivitas di muka bumi ini yang bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itulah mengapa, jika dilihat dari kacamata politik, menguasai suatu sumber energi berarti ikut menguasai negara-negara yang masih bergantung pada sumber energi tersebut. Pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer, penyebaran ideologi, literally semua aspek terkait berjalannya sebuah negara bisa ditentukan oleh ketersediaan energi yang mereka miliki. Menjadikan alasan yang kuat mengapa baik negara maupun berbagai perusahaan multinasional sekalipun saling memperebutkan sumber energi yang ada demi menunjukkan siapa yang berkuasa. Secara garis besar, terdapat 3 faktor utama yang mampu mendukung terjadinya suatu kompetisi, yang mana hal ini berlaku pula dalam hal persaingan energi. Faktor pertama ada pada keterbatasan sumber daya. Seperti yang kita tahu, bahwa meskipun sama-sama berada di permukaan bumi, setiap daerah bisa memiliki suhu, curah hujan, hingga kondisi tanah yang jauh berbeda antara satu sama lain. Kondisi kita di Indonesia sebagai negara hutan hujan tropis dengan suhu stabil dan curah hujan yang tinggi, jelas berbeda jauh dengan lingkungan di Norwegia, yang berada di bioma taiga dengan iklim kutubnya, yang lagi-lagi jauh berbeda pula jika dibandingkan dengan negara Libya, yang daratannya didominasi oleh gurun kering dengan curah hujan yang sangat rendah. Perbedaan kondisi geografis dari masing-masing area inilah yang pada akhirnya juga menyebabkan ketidakmerataan persebaran sumber daya, sehingga tiap daerah cenderung memiliki ketersediaan sumber daya yang berbeda-beda. Minyak bumi misalnya, seperti yang sudah disebutkan bahwasanya sumber energi ini termasuk dalam bahan bakar fosil, yang mana berarti hampir mustahil untuk menciptakan minyak bumi baru dalam waktu dekat, karena proses pembentukannya yang bisa memakan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Sehingga untuk sekarang, persediaan minyak bumi dunia bisa dibilang sangat terbatas. Ditambah lagi, minyak bumi ini juga bukan tipikal sumber energi yang bisa ditemukan dimanapun, karena hanya tersedia di beberapa daerah tertentu, seperti di negara-negara Timur Tengah, sebagian area di Amerika Serikat, dan Rusia. Sementara untuk negara lain, mau tidak mau mereka harus membeli pasokan minyak bumi dari negara-negara yang memilikinya, demi memenuhi kebutuhan energi dari masing-masing negara. Yang mana hal ini juga membawa kita pada faktor kedua, yaitu adanya kebutuhan yang sama. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwasanya energi menjadi salah satu pilar penting yang menjaga keberlangsungan suatu negara agar tetap dapat beroperasi. Mulai dari hal-hal mendasar seperti penyediaan sandang pangan papan bagi masyarakat, hingga ke mewujudkan visi misi yang lebih kompleks seperti mendorong pertumbuhan ekonomi demi menaikkan taraf hidup rakyatnya, itu semua membutuhkan banyak sekali energi. Dan secara tidak hanya 1 atau 2 negara yang menginginkan hal tersebut, melainkan hampir seluruh negara di dunia. Hal ini berujung pada kondisi di mana sumber daya yang terbatas tadi diinginkan oleh masing-masing negara untuk kepentingannya sendiri. Sebagai contoh, di era modern seperti sekarang, penggunaan teknologi yang semakin masif tentu sudah tak bisa terlepaskan dari kehidupan masyarakat. Perangkat-perangkat canggih yang sering kita gunakan sehari-hari seperti smartphone, laptop, dan komputer sejatinya membutuhkan mineral-mineral tertentu seperti litium, kobalt, dan juga fosfat sebagai material dasar yang membentuk komponen penyusunnya. Dan dengan tren penggunaan teknologi modern yang semakin diminati oleh masyarakat saat ini, hal ini secara tidak langsung ikut meningkatkan permintaan atas bahan-bahan tersebut, termasuk di negara-negara yang bahkan bukan menjadi penghasil tambang seperti Korea Selatan dan Singapura. Ketika sudah terdapat perseteruan antara supply dan demand, di momen inilah tiap negara mulai bersaing untuk bisa mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan dengan cara menukarkannya dengan sesuatu yang setara. Ingat, sama seperti energi, di dunia ini nggak ada yang mau kehilangan sesuatu tanpa pertukaran yang setimpal. Disinilah negara mulai menawarkan keunggulannya masing-masing.
mengantarkan kita ke faktor yang ketiga. Di dunia ini pernah ada masanya ketika negara yang kaya akan minyak bumi justru belum punya teknologi yang mumpuni untuk mengekstrak sumber daya mereka sendiri. Sementara di belahan bumi lainnya, ada negara yang tanahnya sangat minim akan sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya justru sangat unggul dalam menciptakan teknologi serta punya akses ke berbagai jalur distribusi internasional. Di sisi lain, ada pula negara yang menjadi penghasil berbagai mineral berharga, namun tidak punya kapabilitas untuk mengolahnya menjadi produk yang siap pakai. Berbanding terbalik dengan negara lain yang justru membutuhkan material tambang tertentu untuk kebutuhan produksi barang-barang elektronik. Kondisi semacam inilah yang pada akhirnya menciptakan sistem di mana tiap negara bisa saling melengkapi satu sama lain, dengan cara menawarkan apa yang menjadi keunggulan suatu negara demi bisa ditukarkan dengan hal yang diinginkan, entah berupa uang, kesepakatan dagang, ataupun aliansi antar negara. Semua bisa terjadi, tergantung dari bagaimana negara bisa memanfaatkan nilai unggulnya sebagai senjata politik demi memenangkan kompetisi yang ada. Ketiga faktor inilah yang memicu terjadinya kompetisi antar negara dalam memperebutkan sumber energi yang ada. Tiap negara saling berlomba untuk memaksimalkan potensi masing-masing, sehingga mampu menaikkan value-nya di kancah internasional, menarik lebih banyak negara lain untuk bekerja sama, sehingga negara mampu memenuhi demand atas energi yang dibutuhkan. Kedengarannya bagus ya? Kompetisi ini secara nggak langsung jadi alasan mendasar mengapa penyelenggara negara itu nggak bisa stagnan. Semua harus berubah, semua harus berkembang, dan semua harus bisa mengikuti zaman kalau nggak mau ketinggalan dan hancur sendirian. Meskipun begitu, pada praktiknya, di saat negara-negara saling bersaing demi mencapai tujuan mereka masing-masing, kompetisi energi semacam ini justru seringkali membawa dampak yang akan lebih mudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat seperti kita di kehidupan sehari-hari. Apabila sumber energi mulai dialihfungsikan sebagai instrumen politik internasional, harga dari energi yang dimaksud bisa sewaktu-waktu melonjak tinggi akibat kelangkaan. Persis seperti apa yang terjadi pada krisis minyak di tahun 1973, ketika negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC sempat membatasi ekspor minyak sebagai bentuk kecaman terhadap Amerika Serikat yang menyuplai persenjataan ke Israel selama terjadinya konflik dengan Arab Saudi. Hasilnya, ketika stok minyak dunia dibatasi seperti ini, kondisi kelangkaan secara otomatis diikuti oleh kenaikan harga minyak yang pada kala itu bisa mencapai angka 400%. Bukan angka yang bisa mudah ditolerir tentunya, sehingga banyak mengubah pola hidup masyarakat pada kala itu yang harus mengurangi konsumsi minyak secara tiba-tiba. Instabilitas pasokan seperti ini yang pada akhirnya bukan hanya menjadi penghambat aktivitas masyarakat sehari-hari yang masih bergantung pada minyak bumi sebagai sumber energi utamanya, melainkan juga bisa menjadi pedang bermata dua yang berpotensi menimbulkan sentimen tertentu di antara negara kompetitor. Begitu juga sebaliknya, ketika negara justru terus mengekstrak sumber daya yang dimiliki demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa kenal batasan. Yang mereka lakukan adalah mengeruk hasil alam yang dimiliki secara kontinu, tanpa memikirkan berapa batas aman sumber energi tersebut bisa diambil, atau langkah apa yang harus dilakukan demi menjaga kelestariannya di masa mendatang. Salah satu yang terjadi ada pada kasus negara Brazil, di mana semenjak awal tahun 2021-an lalu, luas lahan hutan Amazon dikabarkan terus menyempit. Akibat laju deforestasi yang diperkirakan terus meningkat 75% lebih ganas jika dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Hasilnya, salah satu hutan di planet bumi yang menyimpan puluhan ribu keragaman hayati, sekaligus nilai kebudayaan tersendiri bagi masyarakat Brazil itu sendiri, harus rela kehilangan lebih dari 1,6 juta hektar vegetasi asli hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Semua dilakukan hanya agar lahan yang dibabat habis bisa dialihfungsikan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan pertambangan skala besar. Menjadikan rapot merah bagi pemerintah negara yang terkesan longgar atau bahkan justru ignoran dengan praktik yang ditakutkan bisa menimbulkan bencana di esok hari ini. Kalian pernah dengar nggak soal resource curse theory? Singkatnya, ini merupakan sebuah teori yang mendeskripsikan kondisi
di mana suatu negara yang terbilang kaya akan sumber daya, entah itu tanahnya subur, hasil tambangnya melimpah, pokoknya berprivilege parah lah, justru punya kecenderungan untuk lebih mudah jatuh. Bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang lambat, sistem pemerintahan yang korup, hingga berujung pada kesenjangan sosial yang signifikan, seakan-akan negara mereka memang dikutuk. Di mana semua ini bisa terjadi karena negara-negara yang dalam tanda kutip kaya ini punya kebiasaan buruk untuk hanya bergantung pada satu komoditas unggulan untuk meraih lebih banyak pendapatan negara. Sehingga mengesampingkan aspek-aspek lain seperti diversifikasi ekonomi, indeks demokrasi, hingga kelangsungan hidup rakyatnya sendiri. Dan sayangnya lagi, hal ini memang sering kali terbukti benar adanya. Lihat aja berbagai contoh negara yang katanya kaya, tapi justru sampai sekarang masih jauh dari kata maju, berkat konflik yang terus terjadi di dalamnya. Nigeria, Angola, Venezuela, Myanmar, Pakistan, bahkan tanpa terkecuali Indonesia. Pollution spreads into the water on the other side of the sea. All of this is now under threat. Asia Pacific accounts for almost 75% of global coal consumption. If the trees had remained, then the land would have been better able to cope with the massive rainfall it experienced. Why would Only 18% of it remains. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. Apa itu? Deforestation, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang. It's not funny. Kesimpulannya, kehidupan kita yang sekarang emang gak akan pernah lepas dari yang namanya energi. Dan akan selalu begitu, sampai kapanpun. Yang membedakan hanya kemana waktu akan membawa peradaban kita melewati era transisi energi lain yang lebih ideal ke depannya. Dan sembari menunggu waktu yang akan datang, sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk bisa memastikan ketersediaan energi tersebut tetap terjaga. Karena seperti kata peribahasa, kau tuai apa yang kau tanam. Apa yang kita lakukan saat ini pada akhirnya akan berdampak pada diri kita di masa depan. Bicara soal energi, belakangan ini dunia juga tengah diramaikan dengan topik persaingan antara Amerika Serikat melawan Cina dalam upaya mengembangkan teknologi yang bisa mengoptimalkan pemanfaatan energi bersih sebagai bentuk sumber energi baru yang lebih berkelanjutan. Bukan tanpa alasan, hal ini juga didorong oleh semakin parahnya pemanasan global yang terjadi, imbas dari emisi yang tercipta dari sisa penggunaan minyak bumi dan batu bara selama ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alternatif energi lain yang lebih ramah lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti sinar matahari, laju angin, serta derus ombak yang tidak lebih langka dibandingkan bahan bakar fosil. Sebagai dua negara adidaya yang cukup berkuasa saat ini, baik China maupun Amerika, keduanya terus berlomba untuk memajukan inovasi dalam riset pengembangan teknologi terbaru seperti panel surya, turbin angin, hingga baterai untuk kendaraan listrik. Semuanya dilakukan demi menjadikan masing-masing negara sebagai yang terdepan soal energi bersih. Karena mereka tahu bahwa energi itu bukan sekedar kebutuhan, melainkan juga kekuasaan. Secara energi, mau gimana pun bentuknya, entah itu batu bara, minyak bumi, sinar matahari, atau bahkan enetron sekalipun, semuanya kembali lagi pada siapa yang punya kapabilitas untuk memaksimalkan sumber energi yang tersedia. Gimana pendapat kalian?